Complain. Why you pay a lot of money? For what? You get For the temple, for not complaint. for Not inside. Outside. Please, you understand? Video ini menjadi perbincangan luas di media sosial, di mana terlihat turis wanita ini adu argumen bahkan memaksa saat ditegur pecalang karena ia tidak diperkenankan masuk ke area suci di Pura Besaki di Bali. Sang pecalang lantas meminta sang turis untuk bisa menghormati umat Hindu yang saat itu tengah beribadah. Aksi bule ini sontak menuai pro dan kontra dari warganet. Padahal secara jelas saat itu umat tengah menggelar ibadah di sana. Terkait dengan kondisi ini, pihak Badan Pengelola Kawasan Suci Pura Besaki menegaskan bahwa hanya umat Hindu dengan pakaian adat sembahyang lengkap dan juga sarana sembahyang yang boleh masuk area suci. Wisatawan hanya diperbolehkan untuk mengunjungi kawasan luar pura saja. Yang dari awal, dari pos wisatawan registrasi tidak ingin didampingi oleh pemandu lokal. Kemudian wisatawan tersebut memasuki areal Mandala 4 Pura Benaran Agung dan dihalau untuk diarahkan keluar dari areal Mandala 4 Pecalang Pura, namun wisatawan asal Italia tersebut sempat menolak untuk protes. Sebagai tindak lanjut dari kejadian ini, pihak pengelola berencana akan memasang rambu dan juga akan kembali menggalakkan pemahaman batasan area kunjungan para wisatawan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Pemirsa, siang kali ini kami awali dari Bandung, Jawa Barat, di mana Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ya, sidang dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy. Sidang pra-peradilan nomor 10 dibuka dan nyatakan. Sidang perdana pra-peradilan atas tersangka Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Kuasa hukum Peggy memaparkan alasan pengajuan pra-peradilan kepada majelis hakim yang menekankan pentingnya menemukan kebenaran formil dan material dalam kasus ini serta memohon Peggy dibebaskan. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda jawaban dan replik besok 2 Juli dimulai pada pukul 9 pagi. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Tadi disebutkan juga kan, dijelaskan juga kan tadi karakter atau sosok yang berbeda itu seperti apa tadi? Ya, kita sudah menjelaskan. Mulai dari ciri-ciri fisik, ya kan, kemudian alamat, ya kan, usia juga semuanya berbeda. Iya, berbeda. Tidak bisa kita memaksakan. Makanya kami mengajukan pra-peradilan ini karena kami menilai bahwa terhadap klien kami ditangkap dulu, baru dicocok-cocokkan nih. Dicari saksi, cari bukti. Ini penegakan hukum seperti ini kami lihat adalah sewenang-wenang. Karena yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang fairness, yang betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Jangan sampai begini, kita sama semua di depan hukum, tapi kita tidak sama di depan penegak hukum. Jangan sampai itu terjadi. Ya, pemirsa, setelah diduga mendapat intimidasi dari polisi, salah satu saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki, Rana alias Piying, meminta bantuan kepada kuasa hukum Peggy Setiawan. Ya, kesaksian dari Rana dinilai dapat meringankan tersangka Peggy Setiawan. Rana alias Piying, salah satu saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki, meminta bantuan hukum dan perlindungan kepada tim kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan. Rana mengaku mendapat intimidasi dari oknum polisi. Menurutnya, ia diminta mengoreksi waktu kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Rana juga mengaku pernah didatangi 3 anggota polisi untuk menjalani pemeriksaan. Menurut kuasa hukum Peggy, Tony RM, kesaksian Rana bisa meringankan Peggy. Bagi kami, penasihat hukum Peggy Setiawan juga ini sangat penting ya, kesaksian para anak ini. Karena kami meyakini dari sekian saksi
ya, dari sekian saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan, menurut kami para anak ini ya, ini orang jujur, ya. Tadi sudah dicoba berkali-kali ya, tetap kan, memang Bapak mengatakan seperti ini kan, dan jujur. Nah, berarti itu kami melihat bahwa di situ ya terjadi perkelahian, ya. Kepentingan bagi kami ya, Bapak tidak pernah melihat foto Peggy Setiawan, ya, tidak pernah melihat foto Peggy Setiawan, ya. Rana alias Piying pernah bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon 2017 silam. Namun kesaksiannya tidak masuk dalam pertimbangan hakim. Rana disebut-sebut mengetahui perkelahian antara Vina dan Eki dengan dua pengendara sepeda motor, bahkan Rana sempat melerai perkelahian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 2016 silam masih menyisakan sejumlah misteri. Ya, pemirsa, yang terbaru terungkap fakta ada pria misterius yang menginformasikan kepada tukang tambal ban sekitar lokasi di malam tewasnya Vina dan Eki lalu kemudian menghilang. Rosa, warga Kecoberan Talun, Kabupaten Cirebon, seorang tukang tambal ban motor yang lokasinya di bawah jembatan Talun, mengaku didatangi pria tidak dikenal pasca peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sosok misterius itu menyampaikan pada Rosa ada dua orang tergeletak di jembatan Talun dan diduga kecelakaan. Usai memberitahu hal itu, pria tersebut pun pergi menghilang. Namun sebelum menghilang, sosok misterius ini sempat berucap akan pergi ke Polsek Talun. Namun hingga saat ini keberadaan dan identitasnya belum diketahui. Rosa juga mengatakan pada malam itu kondisi hujan rintik dan tidak terdengar adanya keributan. Kita ngasih tahu, orang lewat ngasih tahu ke sini, saya lagi nongkrong bertiga. Ada yang lewat, nah berhenti di situ. Mas, itu ada yang kecelakaan di atas. Nah, terus teman saya dua orang nih langsung ke sana, langsung ke atas. Nah, sayangnya kan lagi bengkel sih belum tutup. Saya penasaran, saya cek ke atas jalan kaki. Begitu dia mau lihat tuh udah ada rame lah orang lah di situ, 5 orang aja ada. Saya balik lagi, mobil polisi datang. Apa yang Mas lihat di situ? Saya nggak sempat deketin. Nggak, maksudnya ada korban tergeletak atau seperti apa? Ya saya lihat dari jauh sih geletak. Geletak? Iya. Berapa orang? 2 orang. Ya isu-isunya sih kecelakaan. Iya. Nah pas saya balik lagi ke sini, terus agak lama teman saya datang. Saya tanya kenapa kecelakaan. Udah. Kondisi korban gimana pada saat itu? Ya saya nggak lihat sih korbannya tuh. Hingga saat ini, berbagai kesaksian demi kesaksian akan tewasnya Vina dan Eki terus bermunculan. Publik pun berharap kasus ini segera mendapat titik terang dan segera selesai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Viral di media sosial, anggota TNI Angkatan Udara cekcok hingga diduga menganiaya seorang sopir taksi online di area parkiran Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Hal kasus terjadi pemirsa akibat kesalahpahaman dan kini telah diselesaikan secara damai. Tidak. Pak, kekerasan ini Pak. Kekerasan apa? Kau yang kurang ajar. Saya tidak mau dihargai. Apa ini itu? Pak, rusak. Pak, tidak boleh gitu bersih. Inilah rekaman video dashcam sopir taksi online ketika terlibat cekcok dengan petugas pengamanan BKO TNI Angkatan Udara bersama security bandara di area parkiran Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak. Kasus ini berawal saat sopir taksi online hendak mengambil penumpang di dalam area bandara. Sementara menurut aturan taksi online dilarang beroperasi. Situasi pun memanas hingga terjadi adu argumen yang berujung pada penganiayaan. Pak! Tolong! Sang sopir pun berteriak meminta tolong, hingga akhirnya mereka dilerai petugas keamanan dan pihak TNI Angkatan Udara lainnya.
Pasca kejadian ini, pihak Lanut Sultan Hasanuddin TNI AU Kopsau II mempertemukan 3 prajurit dan sopir taksi online. Prajurit TNI yakni Peltu Udin Patoba, Serma Mustakin, dan Pratu Zakwan yang merupakan petugas BKO dari Angkatan Udara sepakat berdamai dengan Agus Lee, sang sopir taksi online. Permasalahannya tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya pada kesempatan ini saya mohon maaf atas kesalahpahaman dan viralnya video kejadian tersebut. Pada kesempatan ini saya mohon maaf atas kesalahpahaman dan viralnya video kejadian tersebut. Masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kami sepakat berdamai. Kasus ini pun dinyatakan telah selesai dengan adanya kesepakatan berdamai dari seluruh pihak terkait. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke Kapolda Sumatera Utara yang mengunjungi rumah wartawan korban kebakaran di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedatangan Kapolda ini memberikan harapan bagi keluarga, terutama anak korban yang meminta agar kasus kematian sang wartawan diusut tuntas. Pasca kebakaran yang menghanguskan rumah wartawan dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia kunjungi rumah duka. Kabid Humas Polda Sumut mengungkapkan kehadiran Kapolda merupakan bentuk perhatian Polri kepada keluarga korban. Ia juga berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang, serta mempercayakan kasus ini kepada polisi. Kapolda hadir untuk mengucapkan secara langsung bela sungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan dari peristiwa kebakaran yang sama-sama kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua, tentu polisi saat ini terus bekerja melakukan rangkaian penyelidikan. Sementara itu Eka, satu-satunya anak korban yang selamat, berterima kasih atas kedatangan Kapolda. Kendati demikian, ia merasa masih banyak hal yang perlu disampaikan, termasuk terkait ancaman yang ia rasakan tentang penyelidikan kasus sang ayah. Saya merasa terancam pada saat saya semalam dipanggil untuk wawancara, dimintai keterangan ke kantor polisi. Saya merasa terancam. Saya merasa kata-kata itu harus saya iakan, bukan dari kemauan saya. Harapan kita bagaimana Kak, supaya Kapolda membantu untuk mengungkap seperti ini? Iya, agar Bapak Kapolda memberi waktunya sedikit lagi untuk dapat mendengarkan keluh kesah saya. Saya mohon kepada Bapak Kapolda membantu kami, Bapak Kapolda, agar diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Saat ini tim Lapor Polda Sumatera Utara dan tim Inafis Polres Tanah Karo sudah menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus terbakarnya rumah sekaligus toko kelontong di Jalan Ngumban Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Kamis dini hari. Isu rumah korban sengaja dibakar orang tak dikenal pun mencuat lantaran sebelum kejadian korban gencar memberitakan soal judi dan peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Karo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan ditetapkannya 17 anggota polisi yang melanggar kode etik tidak berkaitan dengan kematian Afif Maulana. Ia mengatakan bahwa pelanggaran ini terkait dengan proses pemeriksaan para pelaku tawuran, bukan karena penganiayaan yang diduga dilakukan kepada Afif. 17 personel Samapta Polda Sumbar telah ditetapkan melanggar kode etik terkait dengan kasus dugaan penganiayaan terhadap 18 orang anak dalam aksi tawuran pada 9 Juni 2024 lalu. Buntut dari peristiwa tawuran yang sama ini jugalah yang kemudian menewaskan salah satu anak bernama Afif. Kapolda Sumbar menegaskan bahwa terdapat 2 kasus yang berbeda dalam peristiwa ini. Menurut polisi, meski telah ada sanksi etik bagi para anggota polisi, namun kasus kematian Afif Maulana tidak berkaitan dengan sanksi itu.
Personel polisi terkena masalah etik karena melakukan sejumlah langkah yang bertentangan dengan aturan saat melakukan pemeriksaan pada pelaku tawuran. Sementara, versi kepolisian, Afif diduga melompat dari jembatan Sungai Batang Kuranji saat mengamankan 18 anak korban terduga pelaku tawuran. Sehingga kematian Afif hingga saat ini masih terus dalam penyelidikan. Jangan mengaitkan 17 anggota kami yang kami tetapkan yang diduga sebagai pelanggar kode etik atau pelanggar disiplin ini adalah peristiwa yang terjadi korelasinya dengan Saudara Afif Maulana, tetapi yakini bahwa itu yang terjadi di Polsekta Kuranji. Dalam penyelidikan terjadi peristiwa yang di luar dari seharusnya. Itu pun masih banyak politisir-politisir berita yang sifatnya hiperbola. Sehingga meski membuka semua kemungkinan, Kapolda mengatakan untuk membuktikan keterlibatan aparat dalam kematian Afif masih diperlukan bukti-bukti baru. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melapor. Ditreskrimsus Polda Jabar dan Polres Ciamis berhasil menangkap seorang bandar judi slot jaringan internasional. Pelaku melayani 8 situs judi dengan menyiapkan 210 rekening. Total keuntungan bandar mencapai 365 miliar rupiah. Polres Ciamis dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil menangkap seorang pria berinisial TCA di Ciamis, Jawa Barat. TCA diduga kuat merupakan bandar judi slot yang dioperasikan dari Kamboja dan bertindak sebagai agen penerima setoran keikutsertaan pelaku judi online. Untuk menyamarkan identitasnya, TCA membujuk warga dengan iming-iming kompensasi sebesar 2,5 juta rupiah agar membuka rekening berikut mobile banking serta ATM-nya. Usai berhasil membuat rekening, kemudian TCA menjadikan rekening baru tersebut sebagai rekening tujuan setoran korban judi online. Tersangka menjadi bandar judi selama 3 tahun. Dari total 210 rekening, tersangka mengumpulkan 365 miliar rupiah yang dipindahkan ke rekening miliknya dan istrinya yang bekerja sebagai operator judi di Kamboja. Aksi TCA terungkap setelah petugas gabungan Polres Ciamis melakukan patroli siber dan mendapatkan postingan tentang rekening deposit yang beralamat di wilayah Ciamis. Tersangka ditangkap saat hendak pergi ke Kamboja. Akan diamankan, yang bersangkutan sudah bersiap untuk terbang ke Kamboja karena istri yang bersangkutan dan juga adik ipar dari tersangka ini merupakan admin dari judi online ini, dan keduanya saat ini berada di Kamboja dan sudah kami tetapkan sebagai DPO. Modusnya pada saat membuat rekening di berbagai macam bank, setelah dibuatkan rekening termasuk didaftarkan m-bankingnya, nomor rekening, kartu ATM dan HP untuk m-banking langsung diambil oleh tersangka, dan pada saat tersangka kami amankan, nomor rekening, ATM dan juga m-banking sudah siap untuk dibawa terbang ke Kamboja. Untuk lanjutan penyidikan, Polda Jabar telah mengajukan pembukaan rekening tersangka dan 210 rekening lainnya, serta meminta pemblokiran 9 situs judi slot yang digunakan tersangka. Kita ke informasi lainnya pemirsa, buntut kasus peretasan server Pusat Data Nasional PDN, muncul desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mundur dari jabatannya. Sementara di sisi lain ada juga petisi yang meminta Budi Ari jangan mundur untuk berantas judi online. Tanggapannya seperti apa? No comment kalau itu. Itulah jawaban dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari saat diminta tanggapan terkait petisi yang digagas oleh SafeNet yang meminta dirinya mundur sebagai Menkominfo. Desakan Budi Ari mundur dari jabatannya setelah adanya kasus peretasan server Pusat Data Nasional atau PDN. Petisi ini pun telah ditandatangani oleh lebih dari 15.000 orang. Namun demikian, Budi menolak berkomentar soal ini karena dia mengklaim belum ada data yang bocor. Sudah ada juga petisi yang meminta Bapak mundur. Tanggapannya seperti apa? No comment kalau itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya, yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi
dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Selain desakan agar Budi Ari mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, ada juga yang membuat petisi agar Menteri Budi tetap bertahan dan memberantas judi online di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menjenguk Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi menjenguk langsung Prabowo yang baru saja menjalani operasi di RSPPN Sudirman, Jakarta Selatan. Momen ini diunggah di akun media sosial milik Presiden terpilih itu. Terlihat Prabowo didampingi putranya Didit Hendra Prasetyo saat menerima kunjungan Presiden Jokowi. Prabowo mengaku memilih operasi memulihkan cedera kaki kirinya. Cedera itu terjadi akibat 2 kali kecelakaan terjun payung saat masih aktif bertugas sebagai anggota TNI. Ya, sementara itu pemirsa, puncak Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-31 diperingati di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, sejumlah program dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN untuk meningkatkan peran keluarga dalam menciptakan generasi emas, salah satunya dengan program Kembali ke Meja Makan. Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati di lapangan Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Acara dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi serta Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo. BKKBN menekankan pentingnya keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat yang menjadi tempat bernaung dan melindungi. Salah satu program BKKBN yang meningkatkan kualitas keluarga adalah gerakan Kembali ke Meja Makan. Dengan 3 makna, yakni kebersamaan, tetap terjaganya nilai-nilai luhur bangsa, serta makna gizi yang bisa dikomunikasikan di meja makan. Di saat makan, sebetulnya bisa juga di dalam kendaraan, tapi di meja makan ini lebih asik karena dia lebih ada rasa kebersamaan. Kemudian yang kedua, kita punya kepentingan untuk mentransformasikan nilai-nilai luhur melalui keluarga. Bangsa kita itu kan punya karakter, punya nilai-nilai yang biasanya orang tuanya itu menurunkan pada anaknya itu. Nah itu tuh tidak pernah diwariskan dengan baik hari ini. Ya, marilah kita manfaatkan ketika kita bisa kembali ke meja makan. Gerakan Kembali ke Meja Makan juga berkaitan dengan pencegahan stunting, yakni dengan strategi intervensi faktor sensitif dan intervensi faktor spesifik. Bulan Juni ini kan kita mengadakan pengukuran dan penimbangan serta intervensi stunting serempak seluruh Indonesia. Dan sekarang ini sudah sampai hari ini sudah 92,29% yang balita yang sudah ditimbang dan diukur dan sudah diketahui statusnya, termasuk yang stunting ya. Tinggal besok juga kita harap mendekati 100% lah. Dan itulah yang nanti kita jadikan patokan, samping SKI juga hasil sensus ini. Untuk mendeteksi dini stunting pada anak, pemerintah telah menyeragamkan alat antropometri di seluruh posyandu di Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-31 pemirsa dilaksanakan di lapangan Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, Pemkot Semarang mendapatkan penghargaan sebagai daerah terinovasi dalam pembangunan keluarga 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-31 dilaksanakan di lapangan Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, serta Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Pemkot Semarang mendapatkan penghargaan sebagai daerah terinovasi dalam pembangunan keluarga 2024 dalam program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Selain itu, Pemkot Semarang juga dinilai berhasil dalam percepatan penurunan stunting dan mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas pada 2045.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo kepada Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu. Ya alhamdulillah dengan semua bergerak, biasanya ini kan dinas-dinas kan jalan sendiri. Ini kan adalah berkolaborasi termasuk dengan stakeholder sehingga indikator-indikator yang diperlukan ini bisa tercapai. Kalaupun kurang harus direview, kalaupun kurang harus dievaluasi. Kalau memang sudah bagus ya ditingkatkan bahkan dipertahankan minimal dan yang lainnya harus dievaluasi. Puncak Harganas atau Hari Keluarga Nasional tahun 2024 yang digelar di Kota Semarang diikuti oleh ribuan partisipan dari sejumlah kota di Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ulang tahun Bayangkara ke-78 diperingati hari ini di Lapangan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat. Acara bertemakan Bayangkara ke-78 menuju Indonesia Emas terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya. HUT Bayangkara ke-78 mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Sejumlah persiapan sudah dilakukan mulai dari sterilisasi lapangan dan pengecekan sound system. Pada puncak HUT Bayangkara juga ada 150 tenan UMKM, makanan dan minuman yang bisa dinikmati para pengunjung atau masyarakat secara gratis. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan juga akan hadir di HUT Bayangkara ke-78 ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang puncak perayaan ulang tahun ke-78 Bayangkara yang akan digelar sore nanti, pemirsa, sudah bersama kami rekan Irfan Hardiansyah langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat siang rekan Irfan, apakah benar nanti sore acara dibuka untuk umum dan serba gratis? Baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini pada puncak acara HUT Bayangkara ke-78 ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan mulai dari pengecekan sound system juga sterilisasi lapangan. Dan untuk puncak acara sendiri ini akan dilaksanakan mulai pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dilanjutkan dengan defile, kemudian juga pertunjukan marching band dan ada terjun payung. Dan untuk pada puncak HUT Bayangkara ke-78 ini mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dan pada puncak HUT Bayangkara tahun ini, Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir pada acara hari ini. Kemudian juga pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, puncak HUT Bayangkara akan menyajikan pesta rakyat dan juga panggung hiburan yang akan menampilkan sejumlah musisi ternama Indonesia mulai dari Gigi, kemudian Ari Lasso dan masih banyak lagi. Kemudian ini ada 150 tenan yang disediakan. Ini disediakan untuk masyarakat ataupun pengunjung yang akan datang ke puncak acara HUT Bayangkara dan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Pram. Irfan Hardiansyah melapor langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda berkenal dengan sosok polisi inspiratif yang rela mengajar secara sukarela di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kurangnya minat siswa bersekolah membuat Aibtu Mardianto Putro Mudakir mengajar membantu guru di sekolah di sela-sela tugasnya sebagai anggota polisi. Ayo pakaian sekolah gantian, kita berangkat ke sekolah gantian. Pakaian sekolah nanti om tunggu di sekolah ya. Ayo, pakaian. Nah, Cemong, ayo. Kita ke sekolah dulu. Inilah Aibtu Mardianto, Putro Mudakir, yang juga seorang anggota kepolisian Polres Buton yang berdinas di Polsek Lasa Limu sebagai Kanit Limas.
Di sela-sela tugasnya, ia juga menjadi tenaga pengajar sukarela untuk anak-anak sekolah dasar di pelosok di Kampung Nelayan Bajau, Desa Benteng, di Sekolah Dasar Negeri 121 Atap. Ayo ke sekolah. Ayo. Dirinya mendapatkan jadwal 3-4 kali pertemuan dalam seminggu. Aibtu Mardianto terpanggil mengajar karena prihatin dengan kondisi pendidikan masyarakat di Kampung Nelayan Bajau, masih banyak warga yang buta huruf, khususnya anak-anak. Untuk pergi ke sekolah saja, anak-anak harus dijemput satu persatu karena kurangnya perhatian akan pentingnya pendidikan. Di video TikTok, Bapak harus dulu menjemput mereka, baru mereka ke sekolah. Memang itu terjadi setiap hari? Hampir setiap hari pada awal-awal bulan saya ke sini. Hari ini alhamdulillah semua sudah berjalan seperti biasa. Bisa diceritakan itu, awalnya gimana kok sampai Bapak harus manggil ayo ke sekolah? Iya, karena dari teman-teman guru, awalnya dari informasi dari teman-teman guru bahwa anak-anak kita ini tidak terlalu punya semangat untuk belajar, untuk hadir ke sekolah. Maka saya mempersiapkan segala sesuatunya, bagaimana trik-trik pendekatan terhadap anak-anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan untuk meningkatkan antusias siswa ke sekolah, Aibtu Mardianto kerap memberikan hadiah seperti makan, alat tulis, hingga ajak jalan-jalan ke kota di akhir pekan. Kehadiran Aibtu Mardianto membuat Sekolah Dasar 120 Negeri 1 Atap Buton sangat terbantu. Polisi harapkan ini tidak boleh kita kerja sendiri, apalagi di daerah terpencil seperti ini. Di sini butuh kolaborasi yang bisa artinya sinergikan ini hal ini pendidikan, karena kami guru keadaan terbatas, apalagi ini daerah terpencil, Pak. Jadi saya kemarin lapor ke Kapolsek, secara kebetulan Bapak ini yang punya peduli dengan ini, sehingga alhamdulillah pada hari ini beliau sekitar 1 tahun ini bersama kami. Dan saya memang dengan beliau itu ucapan terima kasih banyak. Tidak hanya Aibtu Mardianto, di Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten, ada sosok Babi Kamtipnas Polsek Carita yang selain siap jaga keamanan, ia juga siap membantu kegiatan masyarakat. Kali ini, Bribka Eka membantu mengajar di SD Negeri Cinoyong 1 karena guru berhalangan hadir. Melihat kegiatan belajar mengajar kosong, Bribka Eka dengan sigap menghadap pihak sekolah untuk mengajar siswa. Tadi mungkin ada kegiatan mengisi jam pelajaran yang kosong karena gurunya berhalangan hadir. Jadi biasanya saya seperti biasa, kalau memang ada jam pelajaran yang kosong daripada disia-siakan, saya yang masuk entah di bidang olahraga ataupun baris berbaris. Bukannya takut, para siswa malah senang diajar seorang guru berseragam polisi. Bahkan saat mengajar, Bribka Eka kerap lontarkan sejumlah candaan. Selain mata pelajaran umum, para siswa juga diajarkan tegas, disiplin, tidak boleh membuli sesama teman. Ini lagi diajarin sama Bapak polisi ya? Takut nggak? Enggak. Enggak ya? Kenal, ini siapa namanya? Pak Eka. Pak Eka. Ini lagi diajarin apa nih sekarang nih sama Pak Eka nih? Agama, olahraga. Sering Pak Eka datang ke sekolah ini ya? Sering. Jadi udah nggak asing ya dengan Pak Eka ya? Enggak. Tenang nggak sih diajarin sama Pak Eka? Senang. Selain mengajar di sekolah, Bribka Eka juga dikenal sebagai Babi Kamtipnas yang aktif membantu dan menjaga keamanan desa selama 24 jam. Sosok Bribka Eka dan Aibtu Mardianto kini viral di desa mereka. Hal ini dilakukan agar orang lain bisa peka terhadap lingkungan sekitarnya dan bermanfaat untuk masyarakat. Dari Pandeglang, Banten dan Buton, Sulawesi Tenggara, Tim Buton Ayus melaporkan. Dalam rangka HUT Bayangkara, Polres Alor memanfaatkan knalpot hasil razia menjadi rumah di dalam laut, pemirsa. Dan knalpot dirangkai, pemirsa, membentuk seperti bubu atau alat tangkap tradisional warga Alor. Tim Polres Alor, Nusa Tenggara Timur memodifikasi puluhan knalpot brong menjadi rumah ikan.
Knalpot brong yang digunakan merupakan hasil razia selama 1 tahun terakhir. Sebelum ditenggelamkan ke dalam laut, knalpot dirangkai dan dilas menjadi seperti bubu atau alat tangkap ikan tradisional warga Alor. Titik penempatan rangkaian knalpot berada di tempat wisata bawah laut Pantai Alor Besar yang masuk dalam kawasan konservasi. Selain menjadi media rumah ikan, diharapkan membantu pertumbuhan terumbu karang. Knalpot racing ini untuk kita jadikan rumah ikan, dan barusan saja kita turunkan ke bawah laut agar menjadi rumah ikan sehingga ikan-ikan bisa berkembang lebih banyak lagi, dijadikan knalpot racing itu sebagai rumah mereka, dan juga membudidayakan terumbu karang agar bawah laut semakin baik dan semakin banyak terumbu karangnya. Sebelumnya, tim Polres Alor juga telah menenggelamkan 10 unit motor bekas dengan tujuan sama, yaitu menjadi rumah ikan buatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ekosistem laut dan juga menambah daya tarik wisata bawah laut Alor. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2.000 lebih peserta antusias mengikuti audisi Indonesian Idol Season 13 yang digelar RCTI di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ajang pencari bakat ini merupakan gelaran positif bagi anak muda untuk menunjukkan bakat serta kemampuan di dunia tarik suara. Audisi Indonesian Idol Season 13 di Kota Semarang diikuti ribuan peserta. Bertempat di gedung Taman Budaya Raden Saleh, Semarang ini, kaum muda tunjukkan talentanya di bidang tarik suara. Kota Semarang menjanjikan ya, dari kemarin juga kita udah lihat ada yang bagus, dari hari ini juga kita lihat ada yang bagus, tinggal persaingannya dengan kota-kota lainnya aja. Antusiasme peserta audisi Indonesian Idol Season 13 di Kota Semarang cukup tinggi. Bakat dan kemampuan bernyanyi ditunjukkan para peserta untuk lolos audisi dalam ajang pencarian bakat bergengsi ini. Persiapannya ya cukup hafalin lagu aja dan juga atur pernapasan aja sih, sama persiapin mental yang lebih pasti. Kalau aku motivasinya memang impian aja sih, pengen masuk dunia entertain. Setelah Kota Semarang, audisi akan berlangsung di Kota Palembang, kemudian disusul sejumlah kota di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.